Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya. Kembali bersama Ibu di pembelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pembelajaran tema 6, cita-citaku, subtema 1, ku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerjaan seni? Atau mungkin ada di antara kalian yang mempunyai cita-cita seperti pada gambar yang di depan. Apa ya kira-kira cita-citaku? Coba perhatikan anak-anak, amati gambar-gambar di bawah ini. Tuh, banyak sekali kan gambarnya. Kira-kira kalian tahu tidak apa pekerjaan yang ada di gambar tersebut? Kalian amati ya gambar-gambar ini ya. Kemudian tulis kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar tersebut. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan apa yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Setelah kalian mengamati gambar-gambar yang tadi, marilah kita bahas satu persatu gambar yang ada pada gambar tersebut. Gambar nomor 1, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid-murid untuk berkepribadian baik dan mengajari murid-murid dengan berbagai materi. Gambar selanjutnya yaitu aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bentuk bangunan. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Pekerjaannya apa nih? Ya, aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utama sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Gambar selanjutnya yaitu gambar seorang pelukis. Kegiatan utama sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Gambar selanjutnya, gambar seorang pilot. Siapa ya di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang pilot? Apa sih pekerjaannya dan kegiatannya? Aku seorang pilot. Kegiatan utama sehari-hari adalah menerbangkan pesawat terbang. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan itu. Nah, itulah cita-cita. Kemudian, kalian tulis tentang cita-cita kamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Nanti silakan ditulis di jawaban dan di buku kerja kalian ya. Ada dua orang sahabat yang bernama Udin dan Beni. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang seorang guru. Kira-kira tulisannya apa ya yang akan diperlihatkan oleh Udin? Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu.
Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, anak-anak, teks yang berjudul Cita-Citaku di atas itu merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Nah, untuk dapat mengetahui apa sih puisi tersebut, perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca, diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Jawabannya adalah ya, betul. Di situ terdapat kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi bagian? Jawabannya adalah baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian, dan bagian itu disebut bait. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, bunyi vokalnya itu adalah A, U, A, U. Atau bisa juga A, B, A, B. Seperti kalian perhatikan, tadi teks yang berjudul Cita-Cita itu, belakangnya itu ada huruf N, paling N. Contohnya, tanganku melayang ke masa depan, itu belakangnya huruf N. Kemudian baris yang kedua, aku ingin menjadi seorang guru, belakangnya hurufnya adalah U. Baris yang ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu juga kata belakangnya ada N hurufnya ya. Dan baris yang ketiga, guru tanpa pamrih berbagi ilmu, itu juga huruf belakangnya adalah U. Nah, itu diibaratkan bunyi vokalnya adalah AU AU atau AB AB, dan dua-duanya juga merupakan bunyi vokalnya AU AU. Pertanyaan yang keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Jawabannya ya, iya. Karena pada bait yang ke-1 dan kedua, bunyi vokalnya adalah AU AU atau AB AB. Setelah kalian menyimak teks puisi yang telah ibu baca dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, maka dapat diketahui apa itu puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh bermakna. Sedangkan ciri-ciri puisi adalah: 1. Ada judul, 2. Terdapat bait, dan dari setiap bait itu terdiri dari beberapa baris. Yang ketiga, keteraturan bunyi vokal. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata yang indah. Coba kalian perhatikan satu persatu dari baris puisi ini. Nah, susunlah baris-baris puisi tersebut menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang telah disediakan. Susunan bait puisinya adalah: guru selalu membimbingku, guru mengajariku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Coba kalian perhatikan buku tema 6 halaman 6. Di situ ada percakapan antara Udin dan Lani. Mereka membicarakan tentang cita-cita, dan ternyata
Cita-cita Udin adalah menjadi seorang dokter hewan. Wah, hebat ya Udin, bercita-cita menjadi dokter hewan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Dan apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana cara kamu memeliharanya dan merawatnya? Amati hewan-hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur ulang hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah siklus hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan, mulai dari telur menetas bagi hewan yang ovivar, kemudian anak hewan, kemudian masa remaja, dan dewasa. Hewan dalam perkembangan dan pertumbuhan memiliki dua jenis siklus hidup, yaitu siklus hidupnya mengalami metamorfosis. Yang kedua, siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis masih dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kerjasama dengan orang tua. Amati hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas kalian di buku tugas kalian ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.